Baik, Pak Anam, gimana kabarnya Pak hari ini? Kabar saya baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, kalau baik ya Pak, sehat ya Pak. Sehat Pak. Kalau boleh tahu Pak Anam ini kesini sama siapa Pak? Saya kesini bareng teman saya Pak. Oh bareng teman. Ya betul Pak. Teman nunggu di luar atau emang pergi makan atau jajan atau kemana gitu Pak? Teman saya nunggu di luar Pak. Oh teman nunggu di luar. Ya, betul, Pak. Emang kesini naik apa Pak? Saya kesini naik mobil Pak. Oh naik mobil. Iya, betul, Pak. Oh, enak ya Pak kalau naik mobil, nggak Enak, kemacetan, nggak kehujanan ya Pak Iya, ya, betul, adem ya Pak. Adem. Tapi kalau tadi kesini kena macet Pak. Kena macet sih Pak. Oh kena macet. Iya betul Pak. Emang rumah Pak Anam ini gimana ya Pak? Rumah saya di perumahan Pondok Indah Pak. Oh perumahan Pondok Indah. Iya, Wah betul, saya juga pengen tinggal di situ Pak. Iya. Itu daerah Jakarta Selatan ya Pak? Iya betul Pak. Oh saya pengen Pak tinggal di rumah itu Pak, karena rumahnya di Pondok Indah tuh bagus-bagus ya Pak. Amin Pak. Enak juga Pak, di perumahan Pondok Indah tuh deket mall ya Pak. Iya Pak. Pondok betul, Indah Mall ya Pak. Iya betul Pak. Iya, jadi saya kalau mau shopping, mau apa sama anak istri kan enak ya Pak ya. Enak Pak, dekat, Iya, Pak. deket. Berarti Bapak kalau mau belanja atau apa sama anak istri ke sana Pak? Iya betul Pak. Enak ya Pak ya. Wah, mantap Pak. Berarti kesini tadi kena macet di mana Pak? Saya kena macet di Karangtengah Pak. Oh di Iya Karangtengah. betul Pak. Karangtengah emang tempatnya macet Pak. Iya Pak. Hati-hati Pak lewat situ, Iya. banyak kecelakaan Pak. Siap Pak. Saya juga suka lihat kadang kalau lewat sana. Jadi gini Pak, saya ingin bertanya, sebelumnya Pak Anam ini udah pernah melakukan konseling dengan orang lain atau baru sama saya aja Pak? Saya baru pertama kali sih Pak. Oh baru pertama Iya, kali. betul Pak. Wah, saya berterima kasih dan merasa tersanjung karena Pak Anam telah memilih saya sebagai konselor yang akan membantu Pak Anam. Baik Pak. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait apa yang kita lakukan sekarang, Pak. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah konseling individual. Nah, yang dimana di sini saya sebagai konselor akan membantu Pak Anam dan Pak Anam sendiri sebagai klien. Nah, proses konseling individual ini dilakukan secara face to face dan hanya ada kita berdua saja yang ada di dalam ruangan ini, Pak. Baik Pak. Untuk memperlancar konseling hari ini ada beberapa asas yang perlu kita sepakati sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Di sini saya sebagai konselor sudah disumpah untuk menjaga data maupun cerita masalah yang Pak Anam ceritakan kepada saya. Apakah Pak Anam sudah bisa percaya kepada saya? Insya Allah sudah Pak. Baik, yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yang dimana saya di sini sudah sukarela duduk bareng Pak Anam dan membantu. Apakah Pak Anam sudah sukarela duduk di sini kepada saya? Siapa sudah? Baik, karena Pak Anam sudah bisa percaya dan sukarela kepada saya, maka dari itu yang ketiga asas keterbukaan. Di sini Pak Anam harus menceritakan apapun itu kepada saya. Selanjutnya asas kekinian. Di sini Pak Anam menceritakan hal-hal yang menjadi masalah pada saat ini dan yang masih mengganjal, karena ditakutkan kalau tidak diselesaikan akan mengganggu masa depan Pak Anam. Baik Pak. Kalaupun Pak Anam ingin menceritakan kejadian di masa lalu yang saat ini masih mengganjal, dan yang terakhir ini asas kemandirian. Di sini saya sebagai seorang konselor tidak berhak mengintimidasi ataupun mengarahkan Pak Anam. Jadi yang berhak menentukan ke depannya yaitu Pak Anam sendiri, karena bukan saya sepenuhnya yang menjelaskan masalah semuanya, tapi masalah
dan keputusan semuanya itu ada di Pak Anam. Oke, sampai saat ini, sampai di sini, apakah bisa dipahami Pak Anam? Siap Pak, sudah. Baik. Kira-kira ada cerita apa Pak hari ini kalau saya boleh tahu? Oke Pak, baik. Saya dulu tuh pas masuk SMK bingung mau pilih jurusan apa. Jadi dipaksa sama abang saya untuk masuk akuntansi Pak. Nah, itu solusinya gimana ya Pak? Oh, solusinya. Iya Pak, betul. Sebelumnya Pak Anam ini saya ingin tahu, sebelumnya Pak Anam masuk akuntansi ini kemauan sendiri atau emang disuruh orang tua, disuruh keluarga, atau dipaksa atau gimana Pak? Saya disuruh abang saya Pak. Oh, sebelumnya disuruh abang Bapak. Ya, jadi kalau disuruh itu berarti lebih tertekan ya Pak. Iya betul Pak. Jadi kita kan nggak fokus kan. Iya, betul. Ya, saran saya sih Pak, kalau emang Bapak dipaksa atau disuruh abang, mending Bapak ini lebih tetap terus menjalankan apa yang diinginkan oleh abang Bapak itu, karena itu sudah menjadi kewajibannya Pak untuk ngasih tahu Bapak. Mungkin abang Bapak ini yang lebih tahu nanti ke depannya seperti apa dan ingin menjadi apa kan itu. Jadi saran saya, Bapak lebih jalanin aja Pak untuk Baik, kedepannya Pak. Nanti siapa tahu kan Bapak jadi ini apa, menguasai tentang akuntansi ya kan. Baik Terus Pak. akuntansi ini kan lagi banyak ya Pak dibutuhin Pak. Iya betul Pak. Jadi siapa tahu kan Bapak dipanggil kerja di mana-mana gitu Pak. Saran saya Bapak lebih tekunin gitu ya. Jadi emang sebelumnya itu Bapak tuh ingin masuk jurusan apa sih Pak yang Bapak inginkan sampai saat ini? Sebenarnya saya ingin masuk tata boga Pak. Oh, Bapak ingin masuk tata boga. Iya betul. Oh, tata boga itu jurusan apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Tata boga itu jurusan kayak memasak, terus membuat minuman, gimana cara kita untuk menyajikan makanan dan minuman, Iya, cara terus? membuat roti Terus? dan lain-lain Pak. Karena memang itu sudah menjadi hobi saya di rumah Pak. Oh, Iya. sudah menjadi hobi Bapak. Ya betul Pak. Tapi di sini sebelumnya tuh Bapak sudah mempunyai basic atau skill belum Pak terkait jurusan tata boga yang Bapak inginkan ini? Sudah punya skill Pak. Oh, berarti sudah punya skill. Ya betul Pak. Oh, tapi terhalang oleh tadi ya Pak ya? Ya betul. Jadi Bapak tetap di jurusan Akuntansi. akuntansi. Iya. Baik Pak. Berarti pas lulus SMK ini Bapak jadi apa Pak? Sebelumnya tuh saya pernah daftar Taruna Pak. Oh, sebelumnya pernah daftar Taruna? Iya betul Pak. Oh, Karena saya juga pengen banget untuk membahagiakan kedua orang tua saya Pak, dan mengabdi pada negara Pak. oh bagus ya Pak cita-citanya Pak. Bagus Pak. Tapi sampai sekarang berarti Bapak seorang taruna? Waktu itu saya belum jadi Taruna Pak, saya gagal. Oh, berarti sekarang belum jadi taruna? Belum. Oh, berarti yang Bapak lakukan apa nih Pak? Yang Bapak lakukan ketika gagal tuh Bapak ingin mencobanya atau ya udahlah kayak
ya udah nggak mau mencoba lagi atau gimana Pak? Saya ingin mencobanya lagi Pak, tapi saya minta solusinya nih Pak dari Bapak, gimana caranya saya bisa nanti ke depannya buat lulus. Baik Pak. Eh, Baik Pak, ini solusinya. Iya. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak ini gagal karena apa Pak? Saya gagal karena di tes kedua Pak. Oh, kalau boleh tahu tuh tesnya apa aja Pak? Tesnya itu tes kedua adalah kayak ujian gitu Pak. Dia ada TWK, TIU, TKP, ya Pak. Seperti itu Pak. Oh, berarti Bapak gagal di Tes kedua Pak. apa tuh Pak? Tes ujian. Tes ujian. Ya. Tes pengetahuan Pak. Berarti solusi atau saran dari saya ini Pak, Bapak lebih giat lagi Pak. Namanya Taruna ini kan menyangkut ke abdi negara ya Pak, Ya, dan betul, masa Pak. depan Bapak. Jadi abdi negara ini kan emang agak susah ya Pak. Iya betul. Apalagi tes ujian-ujiannya Pak ya. Ya, betul. Ya saran saya tuh Bapak lebih berusaha, lebih fokus ke ini Pak, lebih fokus ke latihan olahraga dan fisik-fisik, mental ya Pak, dan lebih memperdalam lagi ilmu pengetahuannya dan melakukan bimbel Pak ya. Itu jadi Bapak tuh harus ada pendamping lah. Ya. Itu pendamping Bapak ini harus yang menguasai itu Pak ya. Bapak bisa meminta tolong atau bantuan ke yang Bapak kenal kan. Jadi Bapak ini harus lebih dalam nih Pak, mencari ilmu tentang gimana sih saya bisa jadi taruna gitu. Apa saya kurang di latihan psikotes, apa saya kurang di latihan fisik, mental Pak gitu. Jadi saran saya tuh Bapak lebih latihan fisik gitu Pak. Baik Pak. Jadi Bapak ini harus berlatihan bersungguh-sungguh Pak. Iya Pak. Siap Pak. Berarti pas gagal ini gimana Pak? Pas gagal ini saya nantinya ingin mencoba lagi Pak, tapi saya lagi bekerja Pak. Oh, lagi bekerja. Ya betul. Berarti Bapak ini ingin mencoba lagi atau emang udah Pak? Saya ingin mencoba lagi Pak nanti di tahun 2025 ini Pak. Siap. Semoga di tahun 2025 ini Bapak bisa lebih giat, lebih berusaha belajar ya. Jadi semoga doa dari saya Bapak semoga keterima. Amin Pak. Amin Pak di 2025 ini. Jadi keluhannya selain itu apalagi Pak? Sebentar, di sisi kosong ini kan Bapak apa lagi latihan atau ada kerjaan yang lain gitu Pak? Saya ini Pak lagi bekerja Pak sama ayah saya. Oh, bekerja. Ya. Ayah saya tuh punya perusahaan kelapa sawit Pak, jadi saya ngikut dia Pak. Oh, perusahaan kelapa sawit. Iya betul Pak. Lumayan berarti Pak ya? Wah lumayan banget Pak. Alhamdulillah. Dengan itu sawit itu mahal Pak. Benar sih Pak, yang Ya. saya tahu emang harga sawit itu kan memang mahal ya Pak ya. Ya. Berarti selama kegiatan kosong ini Pak Anam ini bekerja di
ladang sawit Iya, ya. Pak, di tempat perusahaan ayah saya, Pak. Berarti ngikut orang tua. Iya, betul, ngikut ayah saya, Pak. Oh, tuh apalagi Pak keluhannya yang saya bisa bantu? Keluhan saya itu, saya awalnya saya sebelum ngikutin ayah saya bekerja tuh saya pengen kuliah, Pak. Tapi sama ayah saya tuh nggak boleh disuruh ikut sama dia bekerja. Ya, jadi solusinya gimana tuh, Pak? Saya pengen banget kuliah, Pak, tapi disuruh ayah saya untuk ngebantuin dia di perusahaan dia. Baik, berarti apa tadi Bapak? Eh, saya minta solusi gimana, Pak? Saya pengen banget kuliah terus, tapi saya disuruh ayah saya untuk ngebantuin dia di perusahaan kelapa sawitnya. Ya saran saya sih Bapak ini untuk mencari solusi kan. Jadi yang saya saranin sih lebih baik kalau emang Bapak ini ada waktu luang panjang kosong gitu ya Pak, banyak, lebih baik sih kuliah Pak, mencari ilmu itu. Cuman kalau di sisi lain Bapak ini ingin tetap bekerja, boleh Pak gitu. Jadi saran saya sih lebih baik kuliah Pak, kan Bapak ingin menjadi taruna ya Pak sebelumnya. Ya, jadi mending Bapak itu ambil kuliah dulu Pak. Jadi Bapak lebih mengetahui leluasa tentang ilmu-ilmu. Jadi kan sebelum jadi taruna Bapak udah ketemu orang banyak, jadi Bapak lebih bisa ngobrol, bisa lebih terbuka gitu Pak. Jadi banyak kan ilmu yang Bapak dapat itu. Semoga tahun depan keterima Pak jadi taruna. Amin, Pak. Ya kan, jadi Bapak di sini saya kasih saran lebih baik kuliah, tapi di sini gimana enaknya Bapak. Ya, kalau Bapak ingin bekerja ya bekerja, kalau ingin kuliah ya kuliah. Saran saya sih kuliah Pak. Baik, Pak. Tuh. Jadi apalagi Pak? Keluhan saya sih, saya pernah ditipu cewek, Pak. Kalau tipe Iya, perempuan. ditipu perempuan. Saya pernah PDKT sama dia, tiba-tiba dia cuma mempelorotin harta saya aja, Pak. Oh, Iya. mempelorotin harta Bapak. Iya. Jadi kita ini kan manusia ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi kita juga harus memilih-milih Pak. Betul, Pak. Tuh, apalagi kan Bapak kan punya istri kan. Iya. Sekarang berarti ini dulu nih. Iya, itu dulu, Pak. Dipelorotinnya dulu berarti. Iya, dulu. Iya Pak. Selagi Bapak ini hidupnya tenang gitu ya Pak, saran saya tuh gak usah Pak, gak usah punya perempuan atau gak usah main perempuan dulu Pak. Fokus ke masa depan, Ya, fokus gitu kan. Bapak kan ingin nih mengejar cita-cita Bapak menjadi taruna kan. Jadi saran saya Bapak ini fokus aja Pak. Tuh, berarti sekarang dapat istri yang soleha Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Pak. Saya nikah muda, Pak. Oh, nikah muda. Ya. Alhamdulillah. Kalau uangnya banyak mah kan enak ya Pak, nikah muda. Iya, enak, Pak. Iya, jadi di sini Bapak itu lebih baik fokus
menuntut ilmu aja Pak. Itu jadi di Taruna kan banyak tes-tes ya Pak ya, Iya Pak. seperti apa tadi psikotes kan, Betul, Pak. tes mental, tes fisik. Jadi Bapak harus latihan di bidang itu Pak, lebih tekun. Baik, gitu, Pak. Pak. Ya jangan kemana-mana gitu kan Pak. Itu Pak saran saya. Ada lagi Pak? Saya minta saran nih Pak, kan saya nikah muda nih Pak. Di Ya Ya, saya minta saran. yang saran apa Pak? Jadi Taruna atau kerja? Minta saran buat kedepannya gimana Pak? Kedepannya Ya, kedepannya. di di Taruna atau di pekerjaan nih Pak? Di pekerjaan Pak. Oh di pekerjaan. Ya. Saran saya, Bapak kan udah enak ya ikut orang tua Ya Pak, betul. di tempat kerja. Jadi kalau sudah enak tuh Pak, ya jangan disia-siain Pak. Kerja harus lebih semangat Pak, walaupun Bapak kerja bareng orang tua kan, ya ikut orang tua. Bapak ini harus lebih tekun bekerja tuh untuk kedepannya, apalagi kan Bapak sudah berkeluarga. Jadi Bapak harus lebih banyak mencari nafkah Pak. Itu ya. Jadi Bapak ini harus lebih tekun belajarnya Pak. Itu ya. Apalagi Pak? Ada lagi sih Pak. Ayah sama ibu saya tuh sering bertengkar Pak. Jadi saya takut ada apa-apa kan, takut misalnya kayak cerai gitu. Menurut Bapak gimana nih solusinya Pak? Oh, menurut saya Ya. jadi kalau orang tua bertengkar itu sebaiknya Bapak tanya kepada kedua belah pihak ya, dan usahain Bapak ngomong dengan nada rendah. Jadi Bapak tanya terlebih dahulu sebelumnya masalah kedua orang tua Bapak ini apa tuh, Bapak tanya dulu. Jadi Bapak cari tahu masalahnya dulu Pak. Nah nanti baru Bapak nasehatin tuh Pak. Kalau terusan bermasalah kan nanti kitanya kan jadi gimana ya Pak ya sebagai anak ya. Jadi Bapak harus cari tahu dulu nih masalahnya apa, baru Bapak kasih tahu nih, Pak, Ma, jangan bertengkar, sebaiknya berdamai, jangan apalagi ya maaf Pak sampai bercerai ya. Jadi kita sebagai anak laki, apalagi kan kita anak laki Pak, Ya Pak, betul. harus bisa menjaga kedua orang tua orang tua kita Pak, ya kan, terutama orang tua Bapak yang ingin sering berantem gitu, apalagi Betul. ya jangan sampai lah Pak ya, Ya, cara gitu. Iya Pak gitu. Jadi Bapak ini harus sering nasehatin kedua orang tua Bapak gimana nih caranya biar nggak berantem gitu Pak. Baik Pak. Apalagi Pak? Jadi saya mau minta solusi nih Pak. Perusahaan saya kan sekarang lagi naik nih Pak. Gimana solusinya kalau misalnya tiba-tiba kalau perusahaan saya tiba-tiba turun, jadi gimana Pak solusinya untuk mengatasinya Pak agar supaya tidak turun? Ya namanya bisnis ya Pak, Ya. bekerja bisnis ini dan bekerja ini, jadi ini kan ya Pak, Bapak itu
harus lebih tekun Pak dalam bidang pekerjaan. Jadi wajar Pak, namanya turun, namanya naik ya kan, namanya kita kan bekerja Pak ya, apalagi di perusahaan Pak. Jadi kan agak sedikit susah ya Pak. Itu Pak, jadi saran saya Bapak lebih perkembang ini perusahaan Bapak kan, Bapak lebih apa, luasin nih pengetahuannya nih. Oh, perusahaan saya nih belum banyak nih yang orang tahu nih, gimana nih caranya perusahaan saya banyak orang tahu nih Pak. Itu jadi Bapak sebarkan nih perusahaan saya ini segala macam tuh Pak, Bapak jelasin perusahaan Bapak. Jadi perusahaan Bapak kan terkenal banyak orang ya Pak ya. Ya Pak, banyak. Jadi kan orang, wah itu perusahaan ini gede ya, wah perusahaan ini, insya Allah tuh Pak kalau kayak gitu perusahaan tidak akan menurun Pak. Tuh intinya kita saling bekerja sama Pak. Jadi bisnis ini kan kita harus bekerja sama dengan proyek lain ya Pak ya. Gitu Pak kalau saran dari saya tuh. Tapi saya semisal nih ya Pak, tapi jangan sampai saya punya pikiran gini Pak. Misalnya ayah saya sudah tidak ada, saya bingung untuk menggantikannya, saya belum siap Pak untuk memegang perusahaannya. Jadi gimana tuh Pak solusinya Pak? Semua orang juga kan belum siap ya Pak Ya, kalau betul. untuk kehilangan ayah atau ibu ya, orang tua Pak. Jadi ya mau nggak mau kan Bapak harus siap menggantikan orang tua, posisi orang tua Bapak kan. Betul. Jadi saran saya nih, Bapak harus lebih belajar atau menambah wawasan Pak, lebih dari ayah Bapak. Jadi nanti kalau misal ayah Bapak tiada, jadi kan Bapak udah tahu ke depannya nih perusahaan ini bakal kayak gimana Pak. Jadi tinggal Bapak atur aja tuh Pak, mau perusahaan ini mau berkembang kayak gimana. Jadi Bapak ini harus menambah wawasan Pak sejak sekarang nih Pak, sejak dini. Jadi ketika nanti Bapak naik menjadi atau menggantikan ayah Bapak udah siap gitu ya. Apa ada lagi Pak? Udah sih Pak, itu aja. Udah itu aja. Udah. Baik Pak. Di sini kita sudah mengobrol banyak dan kita sudah membahas yang tadi Bapak ngomongin dan saya udah mengasih solusi. Apakah sudah terbantu Pak semuanya? Sudah terbantu Pak. Sudah. Saya terima kasih banyak dengan sama Bapak. Saya juga mohon maaf Pak ketika tadi saya salah pembicaraan. Jadi saya hanya bisa mengasih solusi segitu aja Pak. Baik Pak. Ya, ya udah, terima kasih Pak sudah mempercayai saya. Ya, terima kasih kembali Semoga Pak. apa yang Bapak cita-citakan nanti tercapai Pak. Amin Pak. Mungkin sesi konseling ini saya tutup dengan membaca hamdalah Pak. Iya Pak, baik. Alhamdulillah dan terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya Pak.